Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, sebelum kita belajar, Bapak akan mengabsenkan kehadiran dulu karena Bapak dengar banyak sekali anak-anak minggu-minggu ini banyak yang tidak hadir. Dari ibu-ibu di kantor bilang kelas 6 banyak yang tidak hadir. Baiklah. Sebelum Bapak absen kehadiran dulu, mari kita baca doa dulu. Yang pimpin berdoa adalah Ketua Kelas Haris Munandar. Coba Haris Munandar pimpin doa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri Amin. Baiklah anak, kita pada hari ini kita akan belajar judul pelajaran kita, indahnya saling menghormati. Materi pokok pelajaran kita tentang surat Al-Kafirun. Allah menciptakan manusia dengan beragam warna kulit dan suku bangsanya, beragam bahasa dan beragam agamanya. Meskipun berbeda-beda, semua manusia harus saling menghormati. Tidak boleh saling mencela atau menghina satu sama lain. Perbedaan di antara manusia harus menjadi semangat untuk berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Demikian pula pesan dari surah Al-Kafirun. Dalam surat ini juga diatur cara bertoleransi. Namun muslimin tidak boleh ikut menyembah apa yang disembah. Sebelum Bapak lanjut, Bapak ingin mengabsen kehadiran siswa dulu. Yang pertama Haris Munandar. Hadir Pak. Khadijah. Hadir Bapak. Yunitawati. Hadir Pak. Yusra. Hadir Pak. Fitriani. Susiani. Hadir Pak. Zahara. Hadir Pak. Siratul Kafi. Yunitawati. Hadir. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita mengenal lebih baik surah Al-Kafirun. Yang kedua, menulis surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Yang ketiga, membaca surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Yang keempat, menganalisis asbabun nuzul dan pesan yang terkandung dalam surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Selanjutnya, metode pembelajaran yang akan kita belajar hari ini discover learning, yaitu pendekatan saintifik, metode mind mapping, teknik ATM, amati, tiru dan modifikasi, diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Isi materi yang kita pelajari pada hari ini, yang pertama kita sama-sama Bapak akan membaca surah Al-Kafirun, menulis surah Al-Kafirun, mengartikan surah Al-Kafirun.
Dan yang keempat, membaca kandungan surat Al-Kafirun. Membaca surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dan terletak pada juz 30. Surah ini terdiri atas 6 ayat dan turun di kota Mekah. Nama surah ini diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Sebelum membaca surat tersebut, kita awali dengan membaca tajwid dan membaca basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ketika membaca surat Al-Kafirun, anak-anak, kita lakukanlah dengan fasih dan tatil. Waktu kita membaca surat Al-Kafirun, kita harus membaca dengan fasih dan dengan tatil, dengan benar, sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Perhatikan panjang dan pendeknya, karena hampir di setiap ayatnya terdapat tanda baca mad, seperti madumah, kafirun, ta'budun, abidun. Di mad kasrah seperti dinukum waliyadin. Pada mad fathah dibaca qul ya ayyuha la a'budu ma wala antum wala ana abidu. Dalam hal makhraj atau pengucapan perlu dibedakan antara membaca a pada huruf alif dan a pada huruf ain. Selanjutnya anak-anak menulis surat Al-Kafirun. Selanjutnya kita mengartikan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir di Mekah. Ketika itu, orang-orang kafir Mekah menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang menciptakan diri mereka, akan tetapi mereka menolak ajakan Nabi. Bahkan mereka mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala. Dengan tegas Nabi Muhammad SAW menolak ajakan mereka. Menyembah berhala adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik adalah dosa besar dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang syirik akan masuk neraka selama-lamanya. Mari kita pahami arti setiap ayat dari surat Al-Kafirun. Ayat yang pertama, coba dibaca Haris Menandar. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, terima kasih. Ayat yang pertama surah Al-Kafirun itu ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Qul katakanlah ya ayyuha, wahai kafirun, orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ayat kepada orang kafir. Ayat yang kedua, coba dibaca Yusra. La a'budu ma ta'budun. Bagus. La a'budu, aku tidak akan menyembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Selanjutnya, Nabi menegaskan
bahwa dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Berhala bukan Tuhan. Berhala adalah patung yang dibuat oleh manusia. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Kafirun ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga yaitu coba dibaca oleh Zahra. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Ya, suaranya sangat bagus, Zahra. Sila. Ayat surat Al-Kafirun yang ketiga yaitu wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi dalam surat tersebut menegaskan wala antum, dan kamu bukan abiduna penyembah ma abatum apa yang aku sembah. Dalam ayat ketiga wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nabi mengatakan bahwa orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Orang-orang kafir tidak akan dengan orang-orang kafir tidak sama dengan orang Islam. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka menyembah berhala. Hukum waliyadin. Ya, Haris Nanda telah dibaca dengan bagus ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dalam surah Al-Kafirun yaitu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Penegasan dalam surat ke-6 lakum, untukmu, dinukum, agamamu, waliya, dan untukku, dini, agamaku. Antara orang Islam dan orang kafir harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. Kandungan surat Al-Kafirun, dari surat Al-Kafirun kita mendapat pelajaran tentang bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan beberapa sikap yang harus kita lakukan kepada penganut agama lain. Yang pertama, setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaannya atau agama orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Boleh, ataupun sebaliknya, orang lain pun tidak boleh memaksa agamanya kepada kita. Yang kedua, setiap pemeluk agama harus saling toleransi antar umat beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam mengganggu ibadah umat agama lain. Demikian pula penganut agama lain dilarang mengganggu ibadah umat Islam. Tidak boleh saling menghina ataupun saling mencela agama masing-masing. Semua pemeluk agama harus bekerjasama menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Jadi anak-anak, mungkin kita kalau ada umur panjang kita akan bisa berjumpa kembali, akan melanjutkan pelajaran selanjutnya, yaitu tentang surat Al-Maidah. Baiklah anak-anak, hanya sekian pelajaran yang Bapak paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.